saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya di dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Sang Bumi Ruwajure ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya adalah suatu rasa syukur yang perlu kita panjatkan khususnya dari keluarga besar Universitas Sang Bumi Ruwajure atas terselenggaranya acara webinar nasional ini. Karena di yaitu Bapak Profesor Dr. Didik Sulistianto, ya. Ini saya bersyukur sekali karena beberapa hari yang lalu saya sudah sempat deg-degan kalau beliau tidak bisa hadir, tidak berkesempatan untuk bisa memberikan sebagai kinanya, karena beliau baru saja mengalami sakit dan diopname. Semoga lebih sehat ya, Prof. Didik. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap bisa bersama dengan kami semuanya. Dan yang terutama kepada pihak momen webinar nasional yang kita ambil dengan tema strategi penulisan proposal hibah penelitian, dan webinar ini sangat penting bagi seluruh dosen, tidak hanya di lingkungan Universitas Sang Bumi Ruwajure sebagai penyelenggara, bisa mendapatkan penelitian, hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan itu mungkin nanti akan sedikit kurang lebih akan dibuka oleh Prof. Didik selaku keynote speaker-nya. Saya mohon ya Pak, agak dibuka-buka sedikit rahasianya ya Pak. Karena bagaimanapun juga kerja dosen utamanya di bidang penelitian dan pengabdian ini merupakan salah satu aspek yang dipentingkan di dalam kinerja perguruan tinggi. Dan selanjutnya saya tidak henti-hentinya memohon lingkungan Universitas Sang Bumi Ruwajure pada khususnya untuk tetap bergiat di dalam melakukan penelitian dan pengabdian. Apalagi hari ini kita semua akan dipertontonkan pada suatu pengarahan yang insya Allah ini nanti akan diberikan secara terang-terangan, secara detail. Di sini ada hadir Ibu Dr. Marina Sari yang memang ahli di bidangnya, kemudian Dr. Aci Rinaldi, dan satu lagi adalah Bapak Dr. Dadang Sudrajat sebagai Ketua STIMIK IKMI Cirebon yang juga akan memberikan materi sebagai narasumber. Selamat datang Bapak Dr. Dadang Sudrajat ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan saya, dan saya sangat-sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan seminar nasional ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diikuti dengan sebaik-baiknya, disimak dengan sebaik-baiknya. Semoga pelaksanaan webinar nasional ini berjalan lancar dan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini seminar saya buka dengan resmi.
kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Rektor atas sambutannya dan sekaligus ini sudah resmi dibuka. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjut ke dalam acara inti yaitu pemaparan materi oleh keynote speaker dan juga narasumber. Baik, yang pertama sebelum kita mulai saya sapa dulu Prof. Didi. Selamat pagi Prof. Ya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Yang kabarnya kemarin habis sakit, semoga hari ini sudah fit kembali untuk menyampaikan materi ya Prof. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini pemateri pertama kita adalah Prof. Didi. Kemudian judul yang akan disampaikan yaitu mengenai trik dan strategi memenangkan hibah penelitian Kemenristek Dikti-BRIN. Tahu Bapak Ibu ya, ini amat sangat menarik. Semoga oleh siap ya Prof untuk menyampaikan materinya. Oke, saya ingat ada waktu untuk Prof menjelaskan yaitu 45 menit ya Prof ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya Prof saya akan bacakan sedikit CV mengenai Prof. Didi Sulistianto. Gini ya Prof, jadi beliau ini adalah seorang guru besar di Universitas Jember, betul ya Prof ya? Ya. Oke. Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Maret tahun 1964. Kemudian beliau sudah menyelesaikan pendidikannya dimulai dari jenjang sarjana atau S1 di Universitas Brawijaya pada tahun 1983 sampai 1987. Kebetulan saya belum lahir pada waktu itu, Prof. Oke. Kemudian selesai menyelesaikan magister degree-nya itu di University of Christian Albert ya pada tahun 92 sampai dengan 94, disusul dengan menyelesaikan doctoral degree-nya di universitas yang sama pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Kemudian guru besar beliau itu di bidang pengendalian hayati di Fakultas Pertanian Universitas Jember pada tahun 2007. Itu sekilas CV, kurikulum vitae dari Prof. Didi. Kalau misalkan kita mau jabarkan tentang research experience-nya, kemudian pengalamannya itu, ini banyak banget Prof. Kayaknya nanti waktunya habis untuk menggambarkan kurikulum vitae Prof. Jadi saya persilahkan Prof. untuk memaparkan materinya. Kami ingatkan sekali lagi waktunya 45 menit. Terima kasih Prof. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Mohon izin saya share aja dari saya, Ibu, paparannya dari saya aja, jadi biar memudahkan ya. Oh baik Pak, baik Pak, baik Pak. Oke, ini saya sudah siap sehingga memudahkan untuk lompat-lompat begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertama-tama sama kita aturkan atas undangan sebagai keynote speaker untuk kampus Universitas Saburai Lampung yang saya banggakan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini izinkan kami akan mempresentasikan paparan dengan judul Trik dan Strategi Pemenangan Hibah Riset Kemenristek BRIN 2021-2022. Dan seperti biasanya, mari kita ucapkan basmalah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala untuk memulai kegiatan seminar nasional ini dari pagi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita ikhlaskan niat kita hari ini untuk meluangkan waktu mendapatkan ilmu dan mencari ilmu yang berkah sehingga semuanya yang hadir dalam kegiatan seminar nasional ini insya Allah akan diberkahi dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari pertama saya setelah opname di rumah sakit. Saya 5 hari terlentang di infus di rumah sakit. Mungkin karena kecapean, karena hari ini merupakan hari ke 1018 kampus yang saya hadirkan, 3 ribuan sedikit yang akan kami hadirkan.
Kenapa demikian? Dengan adanya riset ini penting, maka kita akan sepakat bahwa semua yang ada di dalam klaster penelitian baik binaan, media, kemudian utama, mandiri ini salah satu target kita adalah di bidang riset dan publikasi. Kenapa publikasi tidak bisa kita lepas dari riset? Karena tanpa riset kita nggak akan bisa publikasi, baik itu nasional terakreditasi maupun internasional terindeks. Untuk itu Bapak sekalian, maka peran satu kampus ini penting seperti Saburai Lampung. Ini hari ini luar biasa, ada 280 peserta yang hadir. Ini yang dalam Zoom, belum lagi yang online live lewat YouTube. Ini luar biasa, yang cerdas, warga yang mampu. Sehingga kita sebagai akademisi melihat sebagai agent of research, agent of transfer technology, agent of education, ini sangat diharapkan masyarakat. Tidak hanya sebagai kampus yang mercusuar. Nah, kita kenapa ini meneliti? Judul seminar nasional ini menggelitik strategi untuk meneliti. Kenapa sih seorang dosen harus meneliti? Kita tidak mau perguruan tinggi. Kebanyakan sebagai tridharma kita, yang pertama adalah dharma eka, dharma pertama. Ini kebanyakan teman-teman lakukan. Yang teman-teman lupa bahwa dharma kedua, ketiga itu penting. Kenapa penting? Kesadaran, kecerdasan, pengetahuan, pemenuhan rasa ingin tahu, pemecahan masalah, pemenuhan diri, dan peningkatan kesejahteraan. Yang poin 5, ini kesejahteraan, yaitu koin dan poin. Kenapa penting itu kita meneliti? Karena ada poin dan koin. Kita mau jabatan fungsional dari AA ke lektor kepala, lektor guru besar itu dari mana? Dari riset. 45% kenaikan jabatan fungsional kita itu adalah dari riset. Luaran outputnya adalah dari situ. 30% dari Dikjar, 10% pengabdian, dan 10% bisa dibayangkan. Sehingga bagaimana kita ingin meneliti? Penelitian itu adalah unik. Kenapa unik? Karena secara objektif secara penelitian. Sehingga masalah-masalah yang kita teliti itu masalah yang merupakan saat ini lagi lagi tren. Apa itu strateginya? Seperti saya berkali-kali memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian, carilah tema-tema penelitian yang saat ini lagi tren, yaitu adalah pandemi COVID-19. Bukan kita meneliti pandemi COVID-nya, tapi bagaimana pengaruh dampak ilmunya. Bapak Ibu sekalian mengarahkan untuk mengantisipasi tidak adanya penyebaran COVID-19. Itu gimana caranya? Sehingga perhatian yang kita lakukan, pembahasan yang kita lakukan, isu-isu yang kita lakukan, itu adalah isu-isu yang mengendalikan penyebaran adanya corona atau COVID-19. Ini menjadi satu yang tren saat ini. Kenapa demikian? Kita mulai, bagaimana sih dari awal kita ingin meneliti sampai kita menjadi peneliti. Penelitian itu nyamannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan madunya, manisnya penelitian, tidak akan berhenti dari riset. Ngajarnya minta sedikit, SKS-nya, risetnya banyak. Saat ini Bapak Ibu yakin minta ngajarnya banyak, SKS-nya, risetnya tidak ada. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena belum tahu bagaimana strategi membuat proposal yang baik dan benar. Nah, kita mulai bagaimana untuk pertama kita renungkan suatu permasalahan masalah. Kedua, tema penelitian yang tren saat ini jelas. Era new normal, era kebaruan, era pandemi COVID-19. Itu kita telaah. Digabungkan dengan ilmu kita. Dimappingkan dengan ilmu kita. Sehingga kita bisa meneliti membuat suatu cakupan yang luas sekali. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa tridharma perguruan tinggi seperti tadi Bu Rektor informasikan, itu tidak boleh lepas dari dharma kedua dan ketiga. Kalau kita dosen banyak di dharma pertama, itu hanya mengajar, dan mengajar. Sekarang udah pinter di mana-mana setiap perguruan tinggi. Kemudian siapkan roadmap riset dan tulislah proposal, kemudian akan direview dari teman-teman kita yang berikutnya. Langkah-langkahnya bagaimana Bapak sekalian? Langkah mengidentifikasi masalah, merumuskan sampai menentukan tantangan ini suatu langkah yang sangat tidak benar. Warna merah muda ini adalah tahapan pembuatan proposal, warna biru tahapan pada saat Bapak Ibu
menuliskan penelitiannya, melaksanakan penelitiannya. Jadi riset itu simpel. Jangan berpikir riset itu sulit. Kalau Bapak Ibu berpikir riset sulit, maka dapatlah kesulitan itu. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa wah itu nggak bisa tercapai, maka tidaklah tercapai kegiatan itu. Jadi mindset itu harus diubah. Nah, untuk itu pilih masalah, pakai studi pendahuluan, rumuskan masalah, rumuskan anggaran, baru kita tentukan variabel dan tentukan sumber data. Ini masuk di proposal. Nah, setiap proposal itu ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Nah, aturannya apa? Aturan dalam kegiatan penulisan proposal yang dulu kita tidak diizinkan 30% honorarium. Alhamdulillah mulai tahun 2020 sudah diizinkan dengan panduan edisi 12 dan revisi. Diizinkan, dimasukkan dalam komponen dana riset. Sebagai ketua dan sebagai anggota mendapatkan 30% honorarium risetnya. Kalau Bapak Ibu di klaster madya, di situ ada desentralisasi, nilainya adalah 300 juta, berarti 30% adalah honor Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini penting? Karena ini memberikan poin. Sama dengan LPDP dari Kementerian Keuangan. Juga 30% adalah komponen honorarium. Nah, bagaimana peran inovasi dalam suatu proposal? Satu pertama adalah melalui kegiatan dan tepat guna. Nah, ini kemarin baru dikeluarkan dan sudah diumumkan hasilnya. Adanya proposal pengabdian masyarakat yang bermuara dari TTG. Hilirisasi dari penelitian itulah pengabdian pada masyarakat yang hari ini akan dipaparkan oleh Dr. Dadang. Pengabdian masyarakat itu adalah hilirisasi dari riset, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat riset, pengabdian sudah otomatis. Nggak perlu lagi buat tema baru. Karena temanya sudah ada di penelitiannya, tinggal dihilirisasikan saja. Nah, terus kemudian apa yang masuk informasi yang baru? Nah, ini selamat kepada Bunda Saburai, Lampung yang klasternya naik klaster di Madya. Dan selamat pada teman-teman lainnya di sini yang hadir mulai dari Makassar, kemudian Papua, kemudian dari Maluku, Kalimantan, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Aceh juga hadir, luar biasa. 293 yang masuk dalam Zoom pada detik ini. Kita lihat Madya, Saburai University itu ada anggaran 2,5 sampai 7,5 M per tahun. Pertanyaan saya, apakah dana 7,5 M per tahun sudah dihabiskan? 7,5 M untuk Madya, pertanyaan saya dosen-dosen dari Saburai, apakah sudah menghabiskan? Saya yakin 2,5 M aja nggak habis, apalagi 7,5 M. Coba bayangkan. Kalau nanti Saburai tidak segera menghabiskan 7,5 M per tahun, kedepannya akan kita turunkan menjadi binaan kembali. Sayang kan? Mencapai suatu Madya, tidak dipertahankan, tidak bisa menyerap anggaran, akan di-drop lagi. Seperti itu. Jadi harus hati-hati Bapak sekalian. Nah, bagaimana dengan kompetisi-kompetisi kita yang akan datang Bapak sekalian? Kompetisi tetap sama. Nah, kita ada yaitu penelitian kompetitif nasional dan desentralisasi. Saran saya untuk teman-teman yang klaster Madya ke atas, Madya dan utama, fokuskan kepada di desentralisasi. Kenapa demikian? Ini strateginya. Saya kupas berbagai strategi yang berkaitan dengan penghabisan atau memberikan suatu dampak yang positif. Nah, ini hasil dari sebagian kecil data. Dari tahun 2020 sukses di semua tempat. Alhamdulillah berkah seperti tadi diuraikan oleh Ibu Rektor, keberkan itu penting sekali. Di sini teman-teman dari Jakarta 97%, dari Kalimantan Timur, Unda sampai 80% sukses, Budilur 50%, Bayangkara Jakarta 100%, LP3I Jakarta 60%, STFT Jakarta 80%, dan STIMIK tempatnya Prof. Dadang adalah 100%. Jadi bisa dibayangkan, terbukti ternyata apa yang saya sampaikan dengan paparan saya, dengan pendampingan ternyata membuktikan di atas 75% lolos semuanya. Dan saya yakin teman-teman Saburai dan teman-teman kampus lainnya yang ikut acara hari ini, insya Allah proposalnya akan lolos secara keseluruhan. Amin. Nah, kita lihat dalam klaster. Kita lihat fokus saja sekarang bagaimana posisi daripada klaster yang ada di Saburai, yaitu di Madya. Nah, kelompoknya ini sudah jelas. Kita lihat di klaster Madya. Keuntungan Saburai di klaster Madya apa? Keuntungannya ada dua. Keuntungan pertama, reviewer adalah reviewer internal. Yaitu
yang dilakukan oleh teman-teman dosen di Sampurnya sendiri. Plus dengan satu eksternal. Yang kedua, lakukan penelitiannya fokus pada unggulan perguruan tinggi. Yaitu desentralisasi, nilainya 60%. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu 7,5 M ingin menghabiskan, fokuskan proposalnya di unggulan perguruan tinggi. Baik penelitian dasar unggulannya, penelitian terapan unggulannya, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tingginya. Jangan terlalu banyak di kompetisi nasional. Di kompetisi nasional itu 40%. Di situ saingannya banyak sekali. Sehingga kita akan melihat bagaimana posisi sumber daya yang muncul. Dari kegiatan ini kita tahu bahwa insya Allah dalam kegiatan ke depannya kita akan banyak menghabiskan anggaran 7,5 dengan desentralisasi dan di kompetisi nasional sisanya 30%. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mulai ngeset, kita mulai harus mappingkan SDM-nya. Bagi teman-teman yang binaan, banyak kegiatan yang Bapak Ibu bisa masih ambil dari teman-teman dosen pemula, yaitu S2 AA dan S2 tidak punya Javung. Itu silakan di penelitian dosen pemula. Silakan. Bagaimana dengan teman-teman ya dosen pemula? Masih bisa. Kita setup di mana? Kita setup di sini Bapak sekalian. Untuk menghabiskan 7,5 M di klaster madya, sebagian besar tolong lakukan teman-teman dosen pemula S2 AA, S2 tidak punya Javung, dan S2 lektor boleh masuk di PKPT, yaitu penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nilainya 300 juta untuk 2 tahun. Artinya apa? Artinya masih ada wadah untuk teman-teman dosen pemula. Jangan menjadi pesimis, walaupun sudah madya. Kenapa? Diwadahilah teman-teman di penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Sedangkan untuk PDP tidak diizinkan. Nah, bagaimana S2 lektor kepala sebagai ketua di semua yang ada di klaster madya, baik di penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, penelitian pengembangan maupun ke riset kompetisi nasional. Nah, dari sini kita lihat bahwa chance-nya untuk menghabiskan 7,5 M per tahun ini sangat simple sekali. Sangat mudah sekali. Dengan catatan kita mappingkan SDM sesuai dengan sumber daya yang ada dan dengan jabatan fungsional di masing-masing di klaster madya. Nah, ini sebagai gambaran. Kalau Bapak Ibu fokus ke riset unggulan, untuk teman klaster madya utama itu uang 7,5 sampai 15 M habis dengan cepatnya. Kenapa demikian? Karena ada strateginya. Tolong dosen-dosen dengan kesepakatan S2 lektor ke atas, mulai disiapkan publikasi, haki, jurnal, dan sebagainya untuk diserap di dalam Sinta, baik Sinta 1, 2, 3, maupun Sinta 4. Untuk itu, Bapak Ibu tinggal membuat proposal. Kalau proposal itu riset dasar unggulan perguruan tinggi, sekitar 200-300 juta per tahun. Terapan unggulan perguruan tinggi 300-400 juta per tahun. Pengembangan 500 sampai 1 M per tahun. Kalau ada satu pengembangan dan ada 10 di riset unggulan perguruan tinggi, 7,5 M habis. Itu strategi untuk meningkatkan daya serap di Sampurna University, yaitu ditingkatkan di unggulan perguruan tingginya. Fokus pada unggulan. Fokus pada riset desentralisasi. Kenapa demikian? Karena pada saat Bapak Ibu masuk di kompetisi nasional, ini saingannya seluruh klaster. Mulai klaster binaan sampai di klaster mandiri. Jadi dibayangkan. Dan juga kompetisi nasional, di situ ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, dan riset pasca sarjana. Jadi polanya seperti itu Bapak sekalian. Nah, kalau demikian Bapak sekalian, kita lihat lagi bagaimana dengan konsep Tridharma tadi saya katakan sangat bermanfaat untuk penelitian. Dharma pendidikan masih mendominasi, dharma pertama, artinya Dikjar. Harapan kami akan adanya World Class University, globalisasi, riset ini adalah sesuatu yang kompeten, yang akan dicari perguruan tinggi itu oleh mahasiswa asing maupun oleh partner kita di luar negeri. Seperti paparan saya kemarin, yaitu berkaitan dengan penelitian berbasis dana luar negeri, ini luar biasa. Banyak minat perguruan tinggi lainnya untuk berlomba-lomba mendapatkan dana luar negeri. Karena apa? Karena dana sana itu kuenya besar,
ya makan sedikit. Kalau di Indonesia koinnya kecil, ya makan banyak. Bisa dibayangkan dapatnya kecil-kecil. Nah inilah makanya kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan pendanaan-pendanaan yang didapatkan dari dana luar negeri. Nah, seperti kita ketahui tadi kinerja perguruan tinggi seperti ini, binaan Madya Utama Mandiri, dan alhamdulillah Sapura sudah masuk Madya, insya Allah ke depan menjadi utama, dan ke depan lagi menjadi mandiri. Insya Allah ini akan tercapai dengan catatan daya serap 7,5 M harus habis dalam tahun depan. Ya, 7,5 harus habis. Kalau nggak habis kita turunkan menjadi binaan kembali. Ya, jadi hati-hati teman-teman di Sapura University dan teman lainnya. Nah, gimana untuk pemetaan kinerjanya? Pemetaan kinerja di sini. Sumber daya riset kita nilai 30%. Manajemen riset 15%, dan output penelitian itu 50%. Artinya apa? Kalau dosennya memiliki output penelitiannya banyak, publikasinya banyak, hak ciptanya banyak, patennya banyak, teknologi tempat gunanya banyak, kemudian di situ juga ada banyak sekali produk yang dihasilkan, maka 50% nilainya. Revenue generating 10%. Jadi kalau kita lihat evaluasi dari Madya naik ke utama, kalau ini yang muncul bagus, ya otomatis akan naik klasternya menjadi klaster Madya utama. Nah, tadi sudah saya katakan, dana dari mana? Sumber dana itu luar biasa, Bapak sekalian. Kita jangan di sini saja. Kita jangan di Ristek Dikti saja. Kita jangan di Ristek Green, seperti namanya. Kita bisa masuk ke LPDP. LPDP itu ada namanya risiko komersial 2M per tahun dan implementatif 500 juta per tahun. Ini sebentar lagi dibuka. Di akhir tahun ini insya Allah ada pendaftaran untuk pembukaan proposal Rispro dan implementatif atau di awal tahun. Ya, karena kemarin sudah dievaluasi Rispro yang luar negeri. Ya, Rispro yang luar negeri. Nah, sekarang ada dana khusus luar negeri. Saya sudah berkali-kali presentasi dan Bapak Ibu bisa buka di YouTube bagaimana caranya untuk mendapatkan dana luar negeri. Simple. Di situ ada Uni Eropa nilainya 15 M per tahun, bayangkan 15 M per tahun. DAD Project, JICA Project, Tore. Ini silahkan untuk Bapak Ibu guru, boleh di Tore Foundation. Kemudian Swedia, ini untuk teman-teman dosen pemula, di Tore juga untuk dosen pemula. Silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin paparan yang berkaitan dana luar negeri, nanti saya kirimkan ke panitia. Jadi luar biasa. Banyak sekali kue besar yang di luar negeri, yang makan kue itu sangat sedikit orangnya. Karena sedikit tahu informasi itu. Kalau di sini, kuenya kecil yang makan banyak se-Indonesia. Bisa dibayangkan. Jadi kita reokkan di sini. Makanya saran saya, carilah dana-dana yang kuenya besar, yang tahu orangnya sedikit. Untuk itu ada strateginya Bapak sekalian. Gimana strateginya? Untuk mencapai supaya proposal itu baik dan benar itu ada aturannya. Ada aturannya. Gimana aturannya? Aturannya ikuti dengan panduan. Baik panduan dalam dan luar negeri itu sama. Jadi paparan saya ini adalah intisari dari seluruh panduan penelitian di seluruh dunia. Saya intisarikan jadi satu paparan. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Kita lihat bagaimana kalau kita tahu bahwa aktivitas kegiatan penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian yang luar biasa. Saya katakan tadi, teman-teman silakan desentralisasi fokus unggulan untuk yang Madya, yang binaan bisa di kompetisi nasional. Yang utama bisa dua-duanya. Kemudian kita lihat bagaimana dalam penerapan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, tidak semua luaran wajib penelitian Kementerian Riset dan Dikti, Riset Green maksud saya, itu adalah publikasi. Yang luaran publikasi itu hanya pada riset dasar. Jadi jangan berpikir bahwa Bapak Ibu itu kalau penelitian di Kementerian Green adalah publikasi. Tidak. Luaran publikasi itu hanya skemanya riset dasar. Apa saja skema riset dasar itu? Adalah skema riset dasar sendiri, kemudian penelitian dosen pemula, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian tim pasca, dan penelitian unggulan dasar perguruan tinggi, serta skema World Class Research University. Yang lainnya adalah riset dengan luarannya adalah produk. Wajibnya produk, tambahnya baru publikasi. Jadi tidak semua riset Kemenristek Green itu luarannya publikasi. Tidak. Tidak.
Jadi hanya pada skema-skema di dalam klaster riset dasar saja. Nah, dalam pola seperti ini kita perlu ada TKT, tingkat keilmuan dan teknologi. Nah, ini 1, 2, 3 ada riset dasar, 4, 5, 6 ada terapan, 9 ada pengembangan. Ini semua online Bapak sekalian. Bapak Ibu bisa cek nanti di sistem Fatmas secara online. Di situ ada TKT 1 di riset dasar, TKT 2, TKT 3 dengan indikatornya masing-masing. Tinggal klik di sini, diukur di sini, kemudian muncullah nilai TKT Bapak Ibu sekalian di kolom kanan. Semuanya online dengan indikatornya. Jadi ini semuanya online, Bapak Ibu sudah ada di panduan edisi 12 revisi, di situ tinggal kita terapkan klik sesuai dengan TKT di masing-masing klaster. Nah, sekarang kita lihat dalam tahapan-tahapan TKT ini kita level 1, level 2, level 3, dan sebagainya. Tadi sudah saya utarakan, indikator capaian pemetaan luaran daripada riset itu tidak lepas dari international publication yang terindeks, kemudian national publication yang terindeks, kemudian buku ajar, teknologi berguna, intellectual property right, paten haki, atau prototype. Ini adalah luaran-luaran dari penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu punya penelitian tapi nggak ada luarannya, itu 50% kinerja lembaga akan hilang. Makanya Saburai University kalau ingin naik kelas menjadi utama, genjotlah di luaran penelitian dari dosen Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya menjabat rektor Universitas Budi Luhur dalam waktu singkat, saya siapkan Budi Luhur dari binaan lompat 2 tingkat menjadi klaster utama dalam waktu singkat. Kemudian dari 500 besar nasional, saya siapkan dalam waktu singkat menjadi 80 besar nasional. Dan sekarang sudah masuk ke 5 besar DKI. Bayangkan. Universitas Budi Luhur Jakarta Ciledug dalam waktu singkat naiknya begitu luar biasa. Di mana saya garapnya? Saya garap adalah di luaran penelitian dosennya. Otomatis kalau luarannya bagus, risetnya bagus, itu udah otomatis. Untuk itu, jangan garap di pendidikan pengajaran. Jangan terlalu banyak dosennya diberi SKS mata kuliah. Nggak akan kaya Bapak sekalian. Nggak akan bisa umroh setiap minggu. Nggak akan naik gaji setiap tahun. Ya, dengan pendidikan dan pengajaran itu kecil sekali. 1 SKS Rp500.000 itu hebat. Ya, sulit mendapatkan Rp500.000 dalam 1 SKS. Ya, satu-satunya adalah lewat penelitian. Sekarang kita lihat bagaimana membuat proposal. Seorang reviewer, Bapak Ibu sekalian, untuk menilai suatu proposal, itu pertama melihat ada judulnya. Judul riset, itu nilainya adalah 30% Bapak Ibu sekalian. Apapun proposal itu, baik proposal dalam dan luar negeri, itu reviewer lihat judulnya. Nanti saya beri ajaran bagaimana cara membuat judul yang jitu, bagaimana cara membuat proposal yang bagus. Pertama judul dulu 30%. Yang kedua abstrak, ringkasan 25%. Yang ketiga pendahuluan, state of the art, tinjauan pustaka 25%, metodologi 10 dan lain-lain 5%. Ini yang dilihat sebagai reviewer untuk menilai suatu proposal. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana seorang reviewer mengevaluasi suatu proposal Bapak Ibu sekalian. Pertama dilihat dari judul, 30%. Kedua ringkasan, 25%. Pendahuluan state of the art, roadmap, 25%, baru ke arah riset metodologi. Nah, ini salah satu contoh format penilaian proposal. Bapak Ibu bisa lihat, dalam passing grade, seorang reviewer melihat dari semua jenis proposal, itu kurang lebih nilainya adalah 550, passing grade-nya. Di sini adalah 550. Artinya apa? Tidak boleh ada nilai di bawah 5. Jadi harus 5 ke atas. 5 itu berapa? 5 itu cukup. 6 itu baik. 7 sangat baik. Jadi kalau bisa 7, 6, dan 5. Jangan sampai ada nilai 3. Contohnya di sini perumusan masalah ketajaman. Bobotnya 25, nilainya 5. 5 kali 25, 125. Dan sebagainya. Luaran 25%. Nilainya 6. Berarti bagus dia. Kemudian nilainya 50 dan sebagainya. Sehingga totalnya 575 atau 570 berarti dia lolos. Kalau passing grade-nya kurang dari 550, gagal.
Nah, ini teknik strategi yang dipakai reviewer untuk menilai secara online. Tinggal klik seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau gagal kemarin, kenapa gagal? Itu bisa dilihat hasilnya seperti ini. Berarti passing grade-nya kurang dari 550. Kenapa gagalnya di situ? Bisa dicek satu persatu. Nah, sekarang kita lihat gagalnya di mana sih? Pertama adalah kita lihat kegagalannya dari judul. Kenapa gagal dari judul, Bapak sekalian? Karena judul ini adalah 30% from the review to see your proposal is excellent or not is from title. Title must be have 20 subject. Jadi ada 20 kata yang ringkas, mudah dimengerti, menciptakan pekerjaan, terutama tujuan, metode dan hasil, dan harus menjual dan boleh agak bombastis. That is the title. 20%. Ya 30% dengan 20 kata. Ringkas, mudah dimengerti, menciptakan sebuah pekerjaan, harus menjual dan agak bombastis. Itu di judul. Makanya kemarin saya koreksi proposal dari teman-teman dosen Caburai. Kenapa kok gagal? Itu pertama judulnya salah. Pertama judulnya sudah salah. Kenapa salah? Judulnya itu harusnya di riset terapan, tetapi isinya riset dasar. Judulnya itu riset dasar, tapi isinya riset terapan. Jadi salah kamar. Nah kalau judulnya udah salah kamar, nggak akan bisa lolos. Kenapa? Karena salah kamar, nggak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh reviewer. Itu pertama di judul. Nah setelah judul selesai, apa yang kita nilai? Kedua adalah riset. Abstrak. Ringkasan. Suatu proposal wajib ada namanya abstrak. Baik dalam dan luar negeri. Kenapa demikian? Abstrak itu merupakan miniatur. Dari penelitian Bapak Ibu dalam proposal itu hanya selesai dibaca 500 kata. Reviewer tidak punya banyak waktu Bapak sekalian. Dia hanya sangat singkat membacanya, skimming, selesai langsung ACC atau ditolak. Kalau pertama Bapak buat judul bagus, kedua buat ringkasan bagus, maka akan lolos. Kenapa? Ringkasan abstrak itu nilainya adalah 25%. Bagaimana cara menulisnya? Tulislah ringkas, padat, logis, sistematik, 500 kata, dari masalah umum, formasi masalah, fokus penelitiannya, tujuan risetnya, dan metode risetnya. Ini semua dalam satu halaman 500 kata. Sehingga kalau saya padatkan, saya intisarikan dari semua proposal seluruh dunia, saya ambil dari semua proyek, baik Uni Eropa, Jepang, sampai ke Indonesia, LPDP, intinya seperti ini Bapak sekalian. Jadi suatu abstrak itu seperti ini, apapun riset itu. Baik riset luar negeri, dalam negeri, LPDP maupun Kemristek BRIN, itu hanya ini aja. Ada 3 alinea saja, 500 kata. Alinea pertama, ini tulislah pentingnya penelitian itu. Tulislah di sini Bapak sekalian. Jadi, kalau kita menulis suatu abstrak, apakah itu dana luar negeri, ataukah dana dalam negeri, itu sama. Kunci key-nya itu sama. Gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu menulis di luar ini, ya berarti ada yang salah, something wrong di situ. Termasuk pada saat Bapak Ibu menulis publikasi internasional terindeks Scopus Q1, Q2, itu sama. Menulis abstrak itu juga sama seperti ini. Jadi pertama pentingnya penelitian itu, yang alinea kedua adalah tahapan risetnya. Tahapan risetnya itu gimana sih? Tahapan riset itu penting Bapak sekalian, itu diambil dari riset metodologi. Dari metode penelitian, yaitu dilihat dari tahapannya, tahun pertama apa, tahun kedua apa, dan tahun ketiga apa. Itulah dikatakan tahapan penelitian. Itu masuk di alinea kedua. Jadi jangan Bapak Ibu itu dalam buat ringkasan hanya kata-kata atau ditambah dengan pustaka. Jangan, rugi. Buatlah abstrak yang ringkas padat, isinya adalah alinea pertama pentingnya riset itu, alinea kedua tahapan penelitian itu, dan alinea ketiga adalah hasil yang dijanjikan. Is your implementation of your result. Itu apa? Yang dijanjikan itu apa? Contohnya, Bapak Ibu menjanjikan publikasi internasional terindeks. Di mana jurnalnya? Apa judulnya? Karena Bapak Ibu menjanjikan ada haki paten. Apa patennya? Apa judul patennya? Bapak menjanjikan hak cipta. Apa hak ciptanya? Apa prototipenya? Kemudian selain itu juga apa yang dijanjikan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah di alinea
Jadi simpel kan? Judul gampang, abstrak juga gampang. Sekarang tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya di keyword di bawahnya 5 kata. Keyword yang cukup 5 kata. Nah, dari sini Bapak sekalian, kita lihat dalam aspek yang kaitannya dengan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Atau masuk dalam kegiatan itu adanya roadmap. Nah, ini saya yakinnya banyak teman-teman dosen yang masih bingung mengenai apa itu roadmap penelitian. What is the roadmap? Kenapa ini saya masukkan? Kenapa setiap saya memberikan materi roadmap? Karena roadmap itulah merupakan sirotol mustaqimnya para peneliti kita. Garis lurusnya di situ. Kalau kita nggak punya roadmap, kita risetnya jadi kutu loncat. Tidak garis lurus, tidak merupakan sirotol mustaqim. Itulah roadmap. Nah, gimana cara mencarinya? Cara membuatnya simpel. Bisa dengan pola seperti ini. Roadmap itu adalah tahun saat ini, 2020, 5 tahun atau 3 atau 2 tahun yang lalu, 2018, 2017, dan yang kedepannya di 2 atau 5 tahun yang akan datang, 2025. That is roadmap. Nah, inilah roadmap, bisa dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk seperti ini roadmapnya Prof. Timin tadi, ini juga beliau sangat pakar di bidang kelapa sawit, dan ini jelas sekali roadmap beliau. Sehingga seorang peneliti itu sesuai dengan garis merahnya. Jangan kutu loncat. Nah, bisa juga roadmapnya seperti ini. Nah, ini juga roadmap yaitu Fishbone. Ini yang paling banyak. Selama para peneliti sedunia juga masih banyak memakai dengan Fishbone seperti ini. Kepala ikannya adalah target kita di 2025. Dan ini adalah yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah roadmap. Di mana posisi roadmap dilakukan? Roadmap kita masukkan di bab 2 tinjauan pustaka atau state of the art. Itu roadmap di situ. Apa bedanya roadmap dengan bagan alir? Beda. Kalau roadmap itu kegiatan mengetahui dengan track record riset Bapak Ibu sekalian, bagan alir adalah tahapan penelitian sesuai dengan target risetnya. Kalau targetnya multi 3 tahun, bagan alir 3 tahun. Bukan roadmapnya 3 tahun, tidak. Roadmap adalah sejarah hidup di bidang penelitian berkaitan tema yang diusulkan. Itu yang berbeda. Ya, itu harus diketahui secara mendasar bagi seluruh teman-teman yang hadir pada kegiatan pada siang pada hari ini. Nah, ini juga roadmap Fishbone. Ya, kepala ikannya, kemudian sirip ikannya dan sebagainya. That is roadmap. That is juga roadmap. Boleh seperti ini, boleh sekali. Ini roadmap. Ya, ini adalah pasca, ini saat ini, dan ini akan datang. That is roadmap. Nah, kemudian kita lihat aspek pertama yang tadi saya katakan di pendahuluan. Nah, membuat pendahuluan pun ada rumusnya Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu membuat proposal asal, yuk pantas gagal. Loh, itu ada rumusnya. Bapak Ibu harus ikuti apa yang ada di panduan. Gitu loh. Baik ini dana dalam dan luar negeri, semuanya sama. Semuanya sama. Karena yang membuat kurang-kurangnya juga itu juga. Kita lihat pendahuluan masalah umum. Apa yang dikupas di sini? Kemudian fokus penelitian dan riset metodologinya. Apa yang dikupas? Apakah metode penelitian itu harus dijabarkan detail dengan bagaimana perlakuannya? Iya, tapi cukuplah dengan contohnya Sulistianto et al. 2020. Didik Sulistianto et al. 2019. Itu aja, itu merupakan suatu kunci. Nah, kemudian bagaimana tujuan penelitiannya, keywordnya, ini dimasukkan di dalam pendahuluan aktivitas. Nah, kemudian kita lihat lagi, bagaimana latar belakang. Kita lihat dari sisi latar belakang, bahwa acuan kegiatan aktivitas riset activity itu di bab 1. Ya, di bab 1 itu ada pola seperti ini. Tadi sudah kita lihat latar belakang dan sebagainya. Kemudian di bab 2 berkaitan dengan state of the art. Nah, Bapak sekalian, dalam komponen kita state of the art, ya, komponen state of the art ini harus hati-hati. Banyak Bapak Ibu membuat tinjauan pustaka di bab 2 itu masih banyak ke kajian-kajian teori. Jangan terlalu banyak di sana. Buatlah novelty riset Bapak Ibu itu melalui state of the art. Buatlah di situ. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan state of the art itulah kita bisa membuat novelty. Kebaruannya bisa kelihatan.
Kenapa demikian? Karena dengan state of the art itu kita akan membandingkan publikasi penelitian kita dengan orang lain. Caranya gimana? Caranya Bapak klik tulisan Bapak Ibu sekalian, riset Bapak Ibu sekalian di Simago CR. Kalau Bapak Ibu ingin lihat dalam Q1, Q2 di International Scopus, itu simagocr.com. Klik di situ, ketiklah tulisan Bapak Ibu atau ketiklah riset Bapak Ibu, riset-riset mana yang sudah ada di situ. Riset mana yang ada di dalamnya, itu nanti muncul simago.com. Muncullah di situ. Ya, itu untuk membandingkan posisi riset publikasi Bapak Ibu dengan yang lainnya tidak sama, tidaknya ada di situ. Yang kedua, kita lihat publikasi berdasarkan analog, paten, publikasi sendiri, menunjukkan pengalaman riset di bidang yang sama, kehebatan penelitian kompetitif dan sebagainya. Kemudian roadmap penelitian, tunjukkan perencanaan tahap penjaminan keberhasilan dicapai dengan tujuan akhir. Tadi saya katakan, roadmap posisi ada di bab 2, state of the art-nya di sana. Nah, kemudian bagaimana dengan riset metodologi? Nah, riset metodologi juga sama. Nah, ini simple Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan proposal, penelitian dana dalam dan luar negeri, intinya seperti ini. Kuncinya ya ini, kalau Bapak Ibu bisa menguasai pola-pola ini, Bapak Ibu mau dana 15 miliar per tahun, atau dana 30 juta per tahun, atau 300 sampai 1 M per tahun, itu semuanya mudah. Semuanya mudah, karena polanya sama. Gitu. Nah, sekarang metodologi penelitian gimana? Nah, metode penelitian di dalam pola seluruh deskripsi, Bapak Ibu jangan terpacang dengan pola kualitatif dan kuantitatif. Bapak Ibu jangan terpacang dengan statistik apa. Itu just tool, itu ada alat saja. Just tool. Yang penting bukan toolnya, tapi yang penting bagaimana proses supaya riset metodologi itu mudah dilihat dan mudah dimengerti oleh reviewer. Dan yakin bahwa dengan riset metodologi kita lolos, itu kuncinya. Bukan, wah ini nggak bonafit ini, bukan itunya. Jadi kata-kata di situ apakah harus kualitatif, apakah harus kuantitatif, apakah juga harus memiliki suatu statistik analisis yang canggih, SPSS atau apapun di situ dan sebagainya, it's just tool. Itu hanya alat, ya. Itu hanya alat. Jadi kalau kita membaca suatu metodologi, metode prosedur menjawab rumusan masalah, peralatan, material, alatnya, serta tempat risetnya. Bagaimana buat metodologi risetnya? Metodologi riset yang pertama kita buat adalah bagan alirnya. Jadi logical thinking-nya yang kita buat. Logical thinking-nya kita lihat, buat logical thinking-nya sehingga bisa tahu alur cerita kita itu meneliti kemana arahnya. Kalau multi yes, tahun pertama aspeknya titik apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Target keluaran capai tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Hasil yang dicapai tahun pertama dan kedua ketiga apa. Ini adalah berkaitan dengan target yang diteliti dan target keluaran yang akan dicapai. Nah, setelah bagan alir, baru masuk ke narasinya. Baru masuk ke narasinya. Ini adalah narasi. Nah, narasi di sini menjelaskan dari bagan alirnya. Nah, apa itu bagan alir? Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bukan roadmap ya. Ini bukan roadmap Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagan alir. Menguraikan uraian tahapan riset supaya risetnya goal, supaya meyakinkan reviewer bahwa risetnya memang bagus. Itu kuncinya di riset metodologi, di bagan alirnya. Nah, ini bagan alir juga, ini juga bagan alir. Bahkan alir tahun pertama, tahun kedua, dan sebagainya. Dari bagan alir, kemudian terakhir adalah pustaka. Nah, pustaka gimana? Pustaka 5 tahun terakhir. Pertanyaannya gimana kalau ada fakultas hukum, ada HI, ada fakultas teologi, dan filosofi, filsafat. Nah, ini kan tahunnya lama-lama, nggak apa-apa, tetap aja, tetapi not more than 10 until 15%. 10 dan 15%. Jangan lebih dari itu. Ya, pustaka 5 tahun terakhir, literatur klasik tidak perlu dimasukkan, kalau terpaksa silakan, memang itu wajib, monggo, sesuai dengan citasinya, dan dengan publikasi riset yang relevan. That is the daftar pustaka. Nah, dari sini kita lihat bagaimana pola-pola di dalam pembuatan proposal sekalian. Itu tadi dasar.
Ya, makanya kalau kegiatan yang ada kegiatan saya itu biasanya 3 jam waktunya. Jadi kalau saya diberi waktu 45 menit, ya mohon maaf karena ini saya berikan intisari dari 180 slide yang saya siapkan. Jadi saya siapkan 180 slide ya, dan ini intisarinya. Nah sekarang kata kuncinya saya masih ada berapa waktu lagi, Ibu Moderator? 5 menit lagi, Prof. Oke, 5 menit, makasih. Nah, itu sudah bayangkan kan. Jadi biasanya nyampaikan 3 jam, sekarang hanya 45 menit, jadi mohon maaf, saya tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi ini kata kuncinya. Yang tadi saya katakan, kenapa teman-teman dosen Saburai gagal? Pertama adalah judulnya salah. Kenapa salah? Karena riset itu, kalau Bapak judulnya dasar, isinya terapan, atau judulnya terapan, isinya dasar, itu akan fatal. Salah satu contoh, kenapa tidak tahu bedanya dasar dan terapan? Riset dasar itu seperti ini ciri khasnya. Kalau Bapak Ibu, penelitian riset dasar itu adalah penelitian yang tidak ada dampak ekonomi dalam waktu dekat. Jadi kalau riset dasar itu risetnya tidak ada dampak ekonomi waktu dekat, itu adalah riset dasar. Jadi kalau risetnya Bapak Ibu tidak ada economical effect di waktu dekat, itu riset dasar. Yang kedua, penelitian orientasi pada penjelasan, antisipasi gejala fenomena kaidah model, atau postulat dalam rangka mendukung riset terapan. Jadi kalau Bapak Ibu ada riset terapan, judulnya isinya dasar, atau terbalik riset dasar isinya terapan, ya otomatis salah fatal. Nah ini harus dimengerti ciri daripada riset dasar. Ekonomi dampak waktu dekat tidak ada. Nah, pada saat kita riset terapan terbalik. Nah, terapan adalah economical, dampak waktu dekat. Jadi ada dampak ekonomi waktu dekat, diarahkan menciptakan inovasi ipteknya dan produk bersifat tidak benda, misalnya kajian, kebijakan, sistem pemerintah. Terapan pun boleh bagi teman-teman sosial ilmuwan, boleh. Contohnya naskah akademik, kajian, perbaikan, kemudian grand design itu riset terapan di situ. Dan orientasi pada ekonominya dan diarahkan menciptakan inovasi dan iptek terapan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk riset dasar? Nah, tadi saya sudah katakan, riset dasar, Bapak sekalian, itu untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semuanya klaster. Karena dia kompetisi nasional. Yang paling utama adalah publikasinya. Ini mohon dengan sangat dioptimalkan, disinta masing-masing. Tolong sekarang saatnya publikasi, dan publikasi. Masukkan di Google Scholar, diserap, disinta. Riset dasar sudah jelas seperti ini, luarannya adalah produk, luarannya adalah publikasi, bukan produk. Kita lihat terapan jelas di sini, semua klaster boleh, luarannya adalah produk. Nilainya 300 juta per tahun, selama 3 tahun 900 juta, sesuai dengan SWK. Itu riset terapan. Berapa aplikasi? 2 artikel dan 1 paten atau 1 HG. S2 lektor, S3AA. Silahkan di situ. Nah, saran saya untuk teman-teman klaster media, masuklah di desentralisasi. Karena di situ daya serapnya tinggi sekali. Kompetisi nasional silahkan, tapi optimalkan teman-teman S2 lektor masuk di desentralisasi. Yang teman dosen pemula masuk di penelitian kerjasama antar perguruan tinggi PKPT. Nah, ini adalah pola-pola. Di sini masih banyak sekali yang bisa saya paparkan, tapi karena keterbatasan waktu, di sini PKPT ini kunci untuk teman dosen pemula yang di klaster media. Apa itu PKPT? PKPT itu ada PKPT dasar dan PKPT terapan. PKPT kerjasama perguruan tinggi untuk klaster pembinaan dan media nilainya 300 juta. Ini teman-teman dosen pemula silahkan ikut di sini. Untuk siapa? S2AA, S2 tidak punya jafung, dan S2 lektor. Silahkan ikut ke PKPT. Ya, ini menarik untuk Bapak sekalian. Berarti ada TPP, tempatnya Saburai sebagai TPP-nya, dengan mitranya di atas klaster media, yaitu utama. Cari klaster yang utama sebagai mitra. Ketua dan anggota mitra adalah doktor yang memiliki publikasi yang handal. Kuncinya di situ. Jadi carilah mitra yang bagus untuk bisa lolos di PKPT. Baik PKPT TD maupun PKPT T, terapan produk, dasar, publikasi.
Ini salah satu kunci dari kegiatan penelitian yang untuk teman-teman di klaster Madya maupun klaster binaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi ini banyak sekali yang bisa saya paparkan dan kata kunci untuk PKPT adalah di track record mitra. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kalau Bapak Ibu mengambil kunci di track record mitra nilai 25%, artinya carilah mitra yang bagus. Itu proposalnya pasti lolos. Itu kata-kata kunci dari reviewer kalau ingin Bapak Ibu lolos, sesuaikan dengan penilaiannya itu di mana tertingginya. Lihatlah nilainya di sini. Kalau PKPT, kalau kegiatan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, itu mitra. Kalau penelitian terapan, cari mitra juga yang berkaitan dengan produk atau luaran yang dihasilkan. Jadi kuncinya di sini. Lihat bobotnya, cari yang tertinggi, optimalkan di sini. Maka insya Allah akan diterima dan mudah untuk lolos proposal riset didanai oleh Kemdikbud maupun oleh LPDP. Untuk tim pasca silahkan seperti ini, pasca sarjana bisa dilakukan seperti ini. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf. Nah, ini adalah yang unggulan perguruan tinggi desentralisasi, intinya sama seperti itu. Dan ada di sini juga di paparan saya bagaimana membuat anggaran, sudah saya sesuaikan dengan gaji upah 30%, masukkan di sini tahun 1, tahun 2, tahun 3, kemudian baru dirinci di sini. Oh, honornya dirinci. Ketuanya sekian, anggota 1-2 ada anggota, berkaitan waktu jam per minggu. Berapa jamnya, berapa rupiah per jamnya, tinggal ngitung aja. Ya, ini saya beri contoh-contohnya, dan saya juga ngirim 50 contoh proposal penelitian di panitia. Ya, silakan di setup di situ sehingga bisa masuk. Demikian Bapak sekalian, ini adalah unggulan, jadi silakan paparan bisa dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan nanti by WA. Kata kuncinya di sini Bapak sekalian. Nah, ini kata kuncinya secara online. Ingat 500 kata di ringkasan, isinya seperti saya katakan persis ya di panduan persis seperti saya ceritakan tadi. Ya, yang penting riset itu tahapan riset dan hasil yang diberikan. Kemudian latar belakang 500 kata, yaitu intinya dengan latar belakang. Kemudian tinjauan pustaka state of the art dan roadmap. Ya, di sini ada 1000 kata, ada roadmapnya, fishbone. Ya, roadmap fishbone bagaimana riset yang saat ini dan lalu dan akan datang. Kemudian setelah roadmap metode penelitian, di sini ada 600 kata. Ini hampir sama, semuanya dengan riset metodologinya, dan luaran wajib dan luaran tambahan, serta terakhir adalah anggaran. Nah ini Bapak sekalian, semuanya jelas, dari Bapak itu ikuti panduan, sesuai dengan panduan edisi 12 revisi. Kalau LPDP juga ikuti panduan di LPDP. Dan bagi teman-teman yang doktor silakan nyiapkan proposal di LPDP dan proposal luar negeri. Ini caranya banyak sekali. Sore insya Allah ditutup sampai akhir Agustus, dan Sumitomo Jepang ditutup tanggal 31 Oktober. Uni Eropa sampai akhir tahun masih ada. Jadi silakan kalau ingin kuenya besar, yang makan sedikit ikutlah pendanaan luar negeri. Ya, nanti materi paparan yang dana luar negeri juga akan saya share ke panitia. Demikian pada Ibu Moderator, saya ucapkan terima kasih dan silakan dipelajari paparan ini karena biasanya waktu saya 3 jam tapi diberi 45 menit. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Didi. Ini mohon maaf karena kami membatasi waktunya hanya selama 45 menit. Dan luar biasa sekali Prof. Materi yang disampaikan ini cukup membakar, bikin saya menggebu-gebu. Semoga peserta yang lainnya juga sama, menggebu-gebu ingin mendapatkan hibah begitu ya Prof ya. Jadi ada sedikit yang bisa saya kutip Prof. Sebenarnya luaran itu sangat penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah penelitian, karena tanpa ada penelitian maka tidak akan ada publikasi ataupun luaran, begitu ya Prof ya. Luaran ya, betul. Iya betul. Kemudian salah satu strategi untuk mendapatkan hibah itu kita harus memilih tema yang sesuai dengan tren yang ada pada saat ini, begitu ya Prof ya. Karena kemudian nanti di setting judulnya, karena judul itu sangat penting, penilainya ada 30% untuk persepsi awal. Nah kemudian kalau kita sudah
pernah merasakan hibah, sudah tahu nikmatnya penelitian, itu pasti akan ketagihan ya Prof. Jadi minta agar jam mengajarnya dikurangi, tapi akan melakukan penelitian sebanyak-banyaknya karena tahu nikmatnya untuk mendapat hibah itu gitu ya Prof ya. Itu sangat menarik sekali Prof. Kemudian strategi yang paling utama adalah ikuti panduan yang ada. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu bagus tetapi tidak ikut panduan yang ada, sama saja bohong gitu ya Prof ya. Intinya begitu. Itu ya Prof, ya, terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali Prof. Semoga yang mendengarkan ini juga sebagian sudah merasakan, oh ini pertanyaan yang ada di kepala saya sudah mulai terjawab satu persatu. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau di kolom chat di Zoom, kolom komentar di YouTube. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena nanti materi dari Prof. Didi dan para narasumber yang lain akan kami share itu nanti melalui link Google Drive. Link Google Drive-nya akan dikirimkan melalui Telegram, grup Telegram yang sudah ada. Begitu. Terima kasih sekali lagi Prof. Didi atas pemaparan materinya yang amat sangat luar biasa. Begitu. Ya, terima kasih Prof. Kemudian izin Prof, nanti mungkin di akhir akan saya share, jika diizinkan, saya share alamat emailnya apabila mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau konsultasi, nanti saya share alamat email Prof. Didi di akhir acara. Oke, terima kasih Silakan. Prof. Kalau minat mengenai riset dana luar negeri juga saya kirimkan habis ini langsung ke panitia. Ya, baik, karena dananya miliaran di situ, 15 M tahun itu dana dari luar negeri. Jangan ambil dana dalam negeri, dana negeri kecil banget uangnya, luar negeri yang besar. Ya, betul, nanti saya cari cara membuat proposalnya luar negeri. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Prof atas materinya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Prof Didi. Yang selanjutnya kita masuk kepada narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Dadang Sudrajat. Sebelum mulai saya menyapa dulu Bapak Dadang Sudrajat. Sudah ready ya Pak? Siap Ibu. Oke. Jadi sebelumnya Bapak Dr. Dadang Sudrajat nanti akan membawakan materi tentang tips dan trik penyusunan proposal untuk memenangkan hibah pengabdian kepada masyarakat. Jadi jika tadi Prof. Didi sudah menyampaikan mengenai hibah untuk penelitian, maka Pak Dadang akan memaparkan tentang bagaimana tips dan triknya untuk mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat. Namun sebelum itu izinkan saya Pak untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Dr. Dadang. Pak Dr. Dadang Sudrajat ini lahir di Bandung pada tanggal 18 April 1963. Lagi-lagi saya belum lahir ini Pak di tahun segini. Kemudian Pak Dadang Sudrajat menyelesaikan pendidikan sarjananya atau strata 1 di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Dianuswantoro Semarang di Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Islam Nusantara Bandung, Jawa Barat. Kemudian Pak Dadang ini adalah Ketua STIMIK IKMI Cirebon, Jawa Barat. Begitu, betul ya Pak ya? Ya, baik. Pak Dadang, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu yang disediakan adalah 30 menit. Silakan Pak Dadang untuk memaparkan materinya. Baik Ibu, terima kasih. Bu Adelina dan yang terhormat Ibu Rektor Universitas Sangbumi Surai, dan mohon izin Prof. Didi dan juga kepada narasumber yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba sampaikan mengenai paparan tentang tips dan trik bagaimana memenangkan hibah proposal pengabdian pada masyarakat. Ini saya coba share Bapak Ibu semua. Ya, mohon izin untuk menyampaikan mungkin
Saya diberikan waktu untuk 30 menit. Dan mohon diingatkan apabila waktunya sudah hampir habis, Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ingin mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan proposal hibah untuk bidang pengabdian kepada masyarakat. Yang perlu kita perhatikan bahwa ini adalah mengenai penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat ini sudah kita tahu sama-sama merupakan amanah yang tertuang di dalam Undang-Undang 12 nomor 12. Nah, ada sesuatu yang berbeda tentang pengabdian kepada masyarakat terhadap penelitian ini. Ya. Jadi ini kita juga harus melihat satu hal yang ada perbedaan tentang penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Penelitian itu diarahkan untuk mengembangkan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat itu lebih ditekankan kepada bagaimana memajukan kesejahteraan secara umum. Itu yang ada di dalam pengabdian pada masyarakat. Nah, tujuan daripada pengabdian masyarakat itu secara umum itu diantaranya bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, tantangan, dan juga kegiatan-kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat, baik itu secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Juga melakukan alih teknologi, seni juga dalam rangka untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia serta sumber daya alam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengabdian kepada masyarakat itu, yaitu ketentuan-ketentuan umum yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah ketua maupun anggota yang pada umumnya adalah dosen tetap di perguruan tinggi yang telah memiliki NIDN. Kemudian juga pada tahun yang sama setiap dosen itu bisa mengajukan PKM, gitu, kemudian juga proposal itu haruslah melalui LPPM di perguruan tingginya masing-masing. Jadi ada keterlibatan kepala LPPM di perguruan tingginya. Nah, ada hal yang juga harus diperhatikan bahwa ketua pelaksana mengusulkan kembali, jadi tidak bisa mengusulkan kembali yang telah didanai. Ya. Kemudian pelaksana PKM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target dan skema itu juga bisa dikenai sanksi. Nah, kemudian semua pertanggungjawaban secara keuangan, nah ini yang juga yang paling penting harus diperhatikan, itu adalah mengenai standar biaya umumnya atau keluarannya yang juga harus diperhatikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun itu. Ini juga menjadi hal yang penting yang sering kali terjadi jadi masalah bagi pengusul. Nah, kemudian yang harus juga diperhatikan adalah bahwa untuk tahapan pengabdian kepada masyarakat itu ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tahapan pengusulan, selanjutnya ada tahapan seleksi, dan kemudian setelah dinyatakan lolos maka dilaksanakanlah kegiatannya, dan yang terakhir itu tahapannya adalah tahapan pelaporan. Nah, setiap tahapan harus mengikuti aturan yang ada di panduan. Sebagai contoh, proposal untuk pengusulan itu biasanya proposal baru atau proposal lanjutan. Kemudian dalam tahap seleksi, evaluasi dokumen, kemudian pemaparan, gitu ya. Kemudian pelaksanaannya tentu saja nanti ada hal-hal yang harus ditandatangani seperti kontrak pelaksanaan, penugasan, kemudian monev eksternal maupun internal. Dan yang terakhir tidak kalah penting itu adalah setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat sebuah laporan kegiatan atas
proposal tersebut. Nah, ada hal yang harus juga diperhatikan di dalam pengabdian kepada masyarakat ini, itu diantaranya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu pada dasarnya adalah permasalahannya mengangkat permasalahan masyarakat yang kurang berdaya. Dilakukanlah sebuah usulan proposal. Di dalam usulan tersebut, maka pengusul haruslah melakukan sebuah analisis situasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang kurang berdaya itu apa. Selanjutnya, pengusul mencoba membuat sebuah solusi atas permasalahan tersebut yang akan ditawarkan dan juga memperhatikan kira-kira luarannya apa. Nah, setelah itu barulah melangkah kepada proses tahapan pelaksanaan daripada kegiatan, metodologinya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini sesuatu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi Prof. Didik itu ada penelitian, nah, pengabdian masyarakat, itu metodologinya juga harus diperhatikan karena sangat berbeda. Dan yang terakhir, yang berikutnya, tahapan output yang harus diperhatikan, hasil kegiatan itu laporan pengabdian. Nah, biasanya juga ada luaran juga. Dampaknya, impact-nya itu adalah masyarakat harus lebih berdaya dengan adanya kegiatan tersebut. Namun, bagaimana dengan kaitannya dengan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu daripada program pengabdian kepada masyarakat ini, impact-nya, sistem tata kelolanya, itu terhadap berkelanjutan dari PT, itu dari input, proses, output, dan impact-nya. Inputnya itu ada proposal pengabdian pada masyarakat, kemudian diproses, pengajuan proposalnya, kemudian selanjutnya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Di dalam proses ini tahapan-tahapan kegiatan-kegiatannya dari pelaksanaan, ada monitoring, evaluasi, pemakaian fasilitas-fasilitas di dalam kegiatan program PPM, pemanfaatan hasil PPM, publikasi hasil program pengabdian pada masyarakat, termasuk juga apabila ada alih teknologi, kemudian pengajuan hak kekayaan intelektualnya juga. Nah, sedangkan output daripada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bisa saja ada publikasi, ada buku, ada hak kekayaan intelektual, termasuk di antaranya teknologi tepat guna, rekomendasi, media, advokasi, laporan, dan seterusnya. Sedangkan outcome dari program pengabdian masyarakat itu bisa saja aplikasi teknologi dalam industri, pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan institusi, pengembangan pengetahuan, budaya, desa, komunitas, kawasan mandiri, dan sebagainya. Nah, dikaitannya dengan sistem penjaminan mutu dan tata kelola berkelanjutan di perguruan tinggi ini impact-nya. Nah, impact-nya diantaranya adalah bisa adanya improve daripada alat-alat, kemudian meningkatkan publikasi, termasuk juga meningkatkan kapasitas perguruan tingginya apabila banyak sekali dosen-dosen yang memang berhasil mendapatkan hibah dalam program pengabdian pada masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas unit-unit yang ada di setiap perguruan tinggi. Yang tidak kalah pentingnya juga, ini tadi seperti Prof. Didik kemukakan, peningkatan kesejahteraan para dosen-dosennya. Dan juga yang tidak kalah penting karena ini ada program pengembangan masyarakat adalah impact-nya itu dirasakan itu kemandirian kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana penggalian tahapan ide untuk program pengabdian kepada masyarakat ini. Misalnya ada tim di setiap perguruan tingginya. Nah, karena ini ada program pengabdian pada masyarakat, maka fokus
kegiatannya itu adalah mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di mitra di sekitar kampusnya, yaitu dengan cara mengidentifikasi permasalahan dilakukan melalui pertemuan tim pengusul dengan mitra. Jadi perguruan tinggi membentuk tim pengusul, kemudian melakukan sebuah analisis awal dengan mitranya, melakukan kesepakatan-kesepakatan, membicarakan hal-hal yang ingin diselesaikan dan mencari masalah-masalah yang ada di mitra. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disepakatilah dengan tim pengusul itu. Untuk apa? Untuk diangkat menjadi proposal ke dalam proposal yang akan diusulkan oleh tim pengusul tersebut. Selanjutnya, di dalam program pengabdian kepada masyarakat ini tidak lepas daripada adanya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi yang digunakan untuk mencari solusi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang menjadi mitra di dalam program pengabdian kepada masyarakat. Itu diantaranya adalah kondisi yang sekarang saat ini kita lihat. Biasanya tim pengusul datang ke lokasi, kemudian melihat kondisi yang saat ini terjadi. Namun dengan kondisi yang sekarang sedang ada masalah COVID-19, ini sesuatu hal yang juga menjadi tantangan bagi tim pengusul untuk bisa berkomunikasi dengan mitranya untuk mengangkat ataupun mencari permasalahan yang ada di mitra. Kemudian selanjutnya dicarikanlah solusi. Solusi yang menjadi targetnya, kemudian apa, dan juga nanti luarannya apa, itu dibicarakan pada saat sebelum pengajuan proposal. Bagaimana dengan tipe-tipe penggalian ide? Jadi untuk lebih memudahkan bagi tim pengusul atau Bapak Ibu para dosen di dalam program pengembangan pada masyarakat ini, itu saya mengajukan sebuah gagasan duplikasi atas ide yang sudah ada di tempat lain. Dan kemudian dengan menerapkan iptek untuk produk jasa yang benar-benar baru, memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai, memperbaiki sesuatu yang ada di masyarakat. Jadi amati, kemudian tiru, modifikasi. Istilahnya 3N, niteni, tiru, nambahi, gitu ya. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan inovasi? Dalam program pengabdian pada masyarakat ini, di mana sekarang kita masuk era industri 4.0, maka penerapan kreativitas itu haruslah merupakan sebuah inovasi, di mana inovasi ini juga bertujuan untuk mencari solusi masalah, mencari peluang, mempertinggi taraf hidup yang ada di masyarakat. Sehingga inovasi ini adalah sesuatu yang baru yang bisa diberikan di dalam masyarakat. Bagaimana dengan hubungannya dengan kewirausahaan? Masalah kreativitas dan inovasi ini nanti akan menimbulkan sebuah kewirausahaan yang banyak muncul di sekitar masyarakat kampus. Nah, oleh karena itu, di dalam program pengembangan pada masyarakat ini, seperti tadi disampaikan di Prof. Didik paparannya mengenai penelitian, juga sama bahwa tim pengusul, Bapak Ibu sebagai dosen harus berpedoman kepada panduan. Nah, sedangkan di dalam panduan itu ada skema-skema pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini jangan sampai skemanya adalah program kemitraan masyarakat, tapi isinya nanti program kemitraan wilayah. Nah, ini juga perlu diperhatikan tadi. Jadi intinya sama. Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat ada program-program, yaitu yang pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif nasional, ada pengabdian kepada masyarakat yang desentralisasi, dan ada pengabdian kepada masyarakat yang penugasan.
Nah, skema pendanaan, kemudian tim pelaksana, waktu, dan pendanaan pengabdian program masyarakat, itu ada kompetitif nasional, diantaranya ada program kemitraan masyarakat, PKM, tim pelaksana 3 orang, waktunya 1 tahun. Ini kalau kita lihat yang 1 tahun itu adalah program kemitraan masyarakat stimulus, kemudian juga program kuliah kerja nyata dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat itu adalah program yang sifatnya monotahun dengan pendanaan 25 sampai 50 juta. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah program yang multi tahun, program pengembangan kewirausahaan (PPK), program pengembangan produk unggulan daerah (PPPUD), program pengembangan produk intelektual kampus (PPU PIK), program pengembangan desa mitra, dan program kemitraan wilayah multi tahun. Begitu juga untuk kategori yang desentralisasi juga multi tahun, program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Kisaran dananya itu sekitar 150 jutaan. Nah, ini adalah sesuai dengan panduan skema yang ada di dalam pengabdian, program pengabdian pada masyarakat, baik edisi 10, edisi 11, dan maupun edisi 12. Jadi skemnya seperti itu, sesuai dengan panduan. Kemudian ini beberapa contoh lolos seleksi pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contohnya misalnya PKM di sini ya, ada usaha apa di desa, kabupaten, provinsi gitu ya. Kemudian pembelajaran lalu lintas untuk siswa sekolah dasar. Kemudian kelompok masyarakat peduli hipertensi desa apa gitu, upaya integrasi pencegahan penyakit. Nah, itu juga merupakan program kemitraan masyarakat program yang ada. Ini beberapa contoh. Nah, bagaimana kiat mendapatkan hibahnya? Nah, ini juga yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan kiat-kiatnya, yaitu yang pertama, ikutilah semua ketentuan-ketentuan secara umum yang tentu saja pasti ada di dalam panduan. Setelah itu maka yang kedua adalah kita harus menentukan skemanya. Pilih salah satu program yang ada di dalam panduan sesuai dengan skemanya yang memungkinkan kita ini bisa memenuhi syarat-syaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penuhi tuntutan sistematika kelengkapan dalam penulisan proposal. Jadi template-nya, ketentuan-ketentuan di dalam penulisannya. Dan yang terakhir, perhatikanlah tentang formulir atau formula penilaian. Nah, ini kita lihat formulanya mana bobot yang paling besar di dalam penulisan proposal pengabdian pada masyarakat itu yang harus diperhatikan. Perhatikan bobot yang paling besar yang harus kita buat sebaik-baiknya, kemudian barulah kita melihat kepada bobot yang paling kecil. Nah, itulah 4 kiat untuk bagaimana mendapatkan hibah. Dan 4 kiat ini tentu saja pastilah kita harus punya strategi. Strateginya yaitu tadi panduan, ikuti. Oleh karena itu kita harus baca. Kemudian pahami sistemnya yang digunakan di dalam panduan. Kemudian pahami sistem penilaiannya agar supaya proposal kita memiliki nilai yang tinggi. Dan apabila sudah dapat, ini juga yang tidak kalah penting, itu harus tertib, harus disiplin di dalam melaksanakan kegiatannya. Itu strateginya yang harus diperhatikan. Ya. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kesalahan-kesalahan yang biasanya itu dijumpai di dalam proposal pengabdian, program pengabdian pada masyarakat. Nah, ini yang juga tidak kalah pentingnya, pelanggaran etika. Nah, ini janganlah kita membuat proposal yang sudah diajukan, kemudian
diajukan kembali. Ini nanti akan terjadilah pelanggaran etika. Kemudian tidak patuh kepada pedoman. Oleh karena itu kita harus kuasai pedomannya. Luaran tidak sesuai. Nah, kita merencanakan luaran di dalam proposal, ya, itu ternyata tidak sesuai dengan skema program pengabdian pada masyarakatnya. Oleh karena itu ketentuan tentang luaran yang diperbolehkan itu harus diperhatikan. Substansi juga kadang-kadang tidak jelas karena memang tidak memenuhi kaidah yang ada di dalam panduan proposal. Kesalahan umum lain kalau kita lihat, ini juga yang di dalam program pengembangan masyarakat ini, pengabdian masyarakat ini, itu tidak ada mitra. Nah, ini juga sering terjadi bahwa untuk program pengabdian masyarakat ini wajib ada mitra. Ya, kemudian juga ini harus multidisiplin karena biasanya untuk program pengabdian kepada masyarakat itu kita dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan multidisiplin ilmu. Dan berikutnya yang juga sering terjadi tidak melibatkan mahasiswa. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu di dalam program pengabdian pada masyarakat ini tolong mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu dilibatkan. Nah, yang tidak kalah penting, tolong secara demografisnya nanti itu Google Map-nya ini dicatat, dicek mitranya ini apakah masuk dalam kategori yang bisa diusulkan untuk kita lakukan dalam program pengabdian pada masyarakat. Jangan sampai lebih dari 200 km misalnya, begitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang pada umumnya sering terjadi dan harus dihindari. Sebelum menulis proposal yang harus diperhatikan, itu tentukan salah satu skema. Karena kita tidak mungkin misalnya membuat beberapa skema sekaligus. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Itu tolong jelaskan siapa mitra sasaran atau kegiatannya, atau mitra daripada programnya. Yang keduanya, siapkan juga analisis juga permasalahan-permasalahan yang ada di skema yang telah kita pilih. Nah, tentu saja apabila setelah kita ketahui permasalahannya, maka tentukan permasalahan prioritasnya bersama mitra. Nah, ini yang harus dilakukan di awal-awal. Jadi, Bapak Ibu, ini untuk program pengabdian pada masyarakat itu awal-awalnya kita harus ketemu dengan mitranya untuk menjalin kerjasama dengan mitranya, gitu. Bahkan membuat kesepakatan dengan mitranya apa saja yang harus kita selesaikan. Yang kedua, bab 2 solusi dan target luaran ini yang harus diperhatikan. Solusi apa atas permasalahan yang didiskusikan dengan mitranya itu? Tentu saja solusinya ini merupakan sebuah peningkatan ataupun sebuah perbaikan terhadap program yang ada di dalam masyarakat. Target luaran kegiatan apa saja yang secara spesifik dari solusi tersebut. Kemudian tentukan juga luaran program tahunan apabila dia multi tahun. Yang tidak kalah penting itu yang bab 3 metode pelaksanaan. Ini langkah-langkah persiapannya yang harus diperhatikan. Ya, pendekatannya, metodenya apa, bagaimana evaluasi dan pelaporannya. Ini adalah program pengabdian pada masyarakat, bukan penelitian. Jadi metodenya berbeda, pendekatannya berbeda. Tolong diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting itu adalah masalah biaya dan jadwal. Berapa lama dari setiap tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan? Makanya biaya yang dicantumkan juga harus rasional. Itu ya diantaranya sebelum menulis proposal. Ya, dan bagaimana proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut? Ini ada beberapa kisi-kisi. Nah, judulnya ya harus menarik, ya. Analisa juga harus terukur.
Kemudian juga harus bisa memecahkan masalah-masalah sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Kemudian juga wilayah kelompok sasaran harus jelas. Kelengkapan dokumen sesuai dengan apa yang ada di dalam panduan. Kemudian termasuk juga anggaran, ya, kemudian kepakaran tim multidisiplin kalau multidisiplin. Ada keterlibatan mahasiswa. Ini catatan-catatan trik-trik yang harus diperhatikan apabila kita akan mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat itu? Itu terdiri dari identitas, ada ringkasan, nah kemudian ada pendahuluan, kemudian solusi permasalahan, metode pelaksanaannya juga harus disiapkan, kemudian mempersiapkan luaran dan target capaian seperti apa, anggaran, daftar pustaka, dan persetujuan mitra. Persetujuan mitra ini harus kita dapatkan dan itu biasanya bermaterai. Gambaran iptek termasuk juga peta lokasi. Peta lokasi bisa menggunakan Google Map gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan luaran dari program pengabdian pada masyarakat. Ini ada beberapa jenis tipikal. Ada publikasi di jurnal ilmiah, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Tetapi spesifik untuk program pengabdian pada masyarakat, itu jurnalnya juga spesifik juga. Jurnal program pengabdian pada masyarakat. Begitu juga ada artikel di media, misalnya di koran, dokumentasi bisa saja ada video, ada buku ajar, ada hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Ini masalah luaran. Beberapa contoh luaran biasanya di jurnal untuk program pengabdian itu yang dituju ada jurnal-jurnal memang jurnal yang khusus spesifik, jurnal program pengabdian kepada masyarakat ya Bapak Ibu semua. Jadi carilah jurnal-jurnal program pengabdian masyarakat yang nasional tentu saja yang sudah Sinta. Selain itu juga ada beberapa luaran yang juga bisa dimuat di media cetak. Ya. Mohon maaf Pak Dadang, izin mengingatkan waktunya 3 menit ya, lagi baik, ya Pak. Ya, termasuk video ya juga buletin dan sebagainya. Nah, ini beberapa luaran. Kemudian mengenai proposal, ini ada proposal mengenai proposal pengabdian kepada masyarakat. Itu bagian-bagian yang tadi saya kemukakan. Kemudian template-nya juga ada template-nya ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, yang juga persyaratan umum tadi sudah saya katakan, tim pengusul tentu saja adalah dosen ya dengan kompetensi multidisiplin. Karena ini mohon maaf waktunya juga singkat gitu ya. Jadi mungkin ini kalau tidak tersampaikan, tapi saya sudah menyiapkan materinya ya. Nah, ini beberapa materi yang diantaranya merupakan sebuah panduan secara detail bagaimana menyusun ringkasan, bagaimana bagian pendahuluan ya dengan jumlah kata yang dibatasi. Kemudian termasuk juga ada solusi permasalahan yang akan diberikan, itu 1.500 kata. Dengan metodenya ini solusi yang dilakukan bukanlah berbentuk penelitian, karena terminologinya ini adalah program pengabdian pada masyarakat. Jadi ini metodenya. Kemudian juga adalah luaran yang tadi diantaranya ini rincian secara detailnya, ya, lampiran pendukung dan gambaran ipteknya yang harus disiapkan, ya, lampiran pendukung. Dan ini adalah skema-skema yang ada di dalam program pengabdian pada masyarakat, diantaranya adalah program kemitraan masyarakat, ya. Nah, ini diantaranya adalah membentuk pengembangan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Ada masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi, ada masyarakat yang tidak mandiri secara ekonomi.
tapi punya keinginan. Nah, itu adalah program kemitraan masyarakat. Juga ada program yang berikutnya. Ini kriteria pengusulan PKM-nya, kriterianya. Kemudian berikutnya adalah evaluasinya yang harus diperhatikan, bobot tentang proposalnya. Nah, ini ada contoh-contoh daripada hasil program kemitraan masyarakat. Ya, ini adalah desain kriya yang ada di masyarakat. Yang berikutnya adalah program pengembangan kewirausahaan. Ini memandu perguruan tinggi menegakkan unit layanan kewirausahaan. Ya. Kemudian kriteria pengusulan program kewirausahaan ini adalah multi tahun. Ya. Kriteria-kriterianya itu diusulkan oleh perguruan tinggi, satu PT bisa lebih dari satu proposal untuk fakultas, gitu ya. Kemudian evaluasinya, bobot daripada proposal pengembangan kewirausahaan itu yang paling besar ada 25%, itu target luaran. Kemudian analisisnya, kriteria analisisnya juga 20%, yang totalnya ada 5 kriteria. Ya. Program pengembangan kewirausahaan diantaranya ya untuk kerajinan-kerajinan gitu ya, kemudian yang mengembangkan usaha-usaha wirausaha masyarakat yang ada di mitranya. Kemudian program pengembangan unggulan daerah. Nah, ini untuk daerah yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan, dia memiliki program unggulan. Kriterianya satu mitra usaha, kemudian karakteristik mitranya juga di sini calon mitra itu bukan UKM yang baru berdiri, tetapi ini adalah UKM yang memang sudah berjalan. Ya. Nah, ini adalah kisi-kisi tentang bobot proposal yang harus diperhatikan.